Shalom, jumpa lagi dalam Sabda Pagi Sion Winangun. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Ketika pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu, Engkau kiranya memberkati dan menguasai hati kami, supaya hati kami boleh dapat diperlengkapi lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita diambil dari 2 Korintus 15 ayat 13-15 yang bunyinya demikian. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tidak ada pelayanan tanpa tantangan. Ungkapan ini hendak menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya pelayanan firman itu tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang harus menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu ada kalanya bersumber dari diri pribadi, misalnya karena kelalaian kita sendiri, sehingga tidak menghayati dengan sungguh-sungguh pelayanan itu. Bisa juga dari dalam keluarga, contoh seperti perselisihan suami istri, orang tua, dan anak. Atau dari jemaat, misalnya hanya suka mendengar pengkhotbah tertentu saja dan tidak mau yang lain. Serta dari masyarakat sekitar pelayanan karena perbedaan agama dan suku. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman hari ini menjelaskan tentang tantangan pelayanan yang berasal dari luar jemaat. Oleh orang-orang tertentu, Paulus dianggap seperti orang yang tidak waras atau tidak menguasai diri dalam menyampaikan Injil. Tetapi Paulus tidak menanggapi mereka, sebab baginya apa yang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Bahkan Paulus meyakini bahwa pelayanan yang dilakukannya karena kasih Yesus Kristus yang menguasai dia dan rekan-rekannya. Semua yang dilakukannya adalah untuk menghormati Allah. Jadi, bukan hanya takut akan Allah yang memotivasi pelayanan, tetapi kasih Yesus Kristus yang menguasai kerja pelayanan mereka. Mereka tahu bahwa karena kasih Yesus Kristus yang besar, di mana Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kepentingan keselamatan manusia yang menggerakkan pelayanan mereka. Dia tidak egois dengan mempertahankan kemuliaan sorgawi yang dimilikinya, tetapi sebaliknya Dia rela mati untuk semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi tantangan pelayanan dapat saja melemahkan iman kita. Tetapi kita harus menguasai diri dengan berpegang pada kasih Yesus Kristus yang rela berkorban untuk mengalahkan semua tantangan. Dan bukan sebaliknya, tantangan yang mengalahkan iman. Kalau kita yakin bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kita, maka kita juga harus mematikan kehidupan lama kita yang suka menyenangkan diri sendiri dan membaharui diri agar hidup kita menjadi lebih menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih untuk berita firman-Mu pada pagi hari ini. Anugerahkanlah kami penghayatan kasih Yesus Kristus sebagai motivasi hidup dalam pelayanan, agar supaya kami mampu untuk menghadapi tantangan dunia yang sedang dan akan kami hadapi. Tolong jangan biarkan kami dikuasai oleh hal-hal yang merintangi hidup kami bersama-Mu.
tapi biarlah kami menguasai pergumulan hidup ini bersamamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.